akan coba hard cornering. Nah, di situ kan teman-teman ngerasain apapun tetap goyangnya lebih nyaman, lebih seperti ada yang menahan. Karena suspensinya bagian belakang itu wide, yang dimaksud itu adalah suspensinya berada di luar sasis sejajar dengan roda, sehingga body rollingnya lebih terjaga dengan baik. Teman-teman Perpals, kali ini kita mau ngebahas tentang suspensi, dimana di konten-konten sebelumnya kita juga sempat waktu collab bareng sama Om Antoni, kita membahas tentang model suspensi. Nah, kali ini kita dengan Mas Agung melihat detail apa yang ada di komponen yang ada di sistem suspensi air suspension yang ada di bus ini. Jadi kebetulan unit ini menggunakan wide suspension, di mana yang air below-nya itu posisinya berada sejajar dengan roda belakang. Jadi dua model, narrow dan wide, dan kebetulan bus ini wide suspension. Nah, Mas Agung, jadi ini kan seperti teman-teman bisa lihat, ini air below-nya ada shock breaker dan komponen-komponen lain. Nah, untuk yang detail-detail mungkin Mas Agung bisa bantu jelaskan sama teman-teman Perpals fungsi komponen dan fungsi komponen masing-masing. Ya, mungkin untuk sebelum penjelasan detail, apa sih air suspension itu, Mas Agung? Baik Pak, untuk air suspension itu adalah suspensi tapi menggunakan udara ya Pak ya. Okay. Jadi untuk mengakomodasi kondisi jalan itu, untuk meredam getaran jalan, kan ada leaf spring, ada torsion bar. Ya, ini salah satunya adalah air suspension atau air spring ya, gitu. Air spring ya. Untuk strukturnya sendiri, Scania ini menggunakan 4 air below di sisi belakang yang ditumpu di, seperti yang saya bilang tadi, ditumpu di banana frame, yang bagian atas ketemu frame-nya atau sasis gitu. Nah, tentu ini juga dia punya suspensi di Scania ini kan ada beberapa sensor yang untuk operatingnya lah ya. Operating kan dimonitor oleh sistem juga kan ada sistemnya. Mungkin Mas Agung bisa sedikit jelaskan kenapa sih harus pakai sistem itu? Kan dia kalau nggak salah kan connect ke CAN bus juga dan mengkomunikasikan ke para pihak yang ada di sasis ini. Oke Pak, kalau secara kontrol sistem di air suspensi itu sendiri, 6 buah air below yang ada di unit ini itu dikontrol oleh controller SMS ya Pak, kalau di Scania ya, namanya Suspension Management System. Gitu. Jadi dari 4 titik lokasi roda depan kiri kanan, belakang kiri kanan, itu yang ada sensornya adalah roda belakang kiri kanan dan roda depan sebelah kiri. Gitu. Kenapa sebelah kanan nggak ada? Karena depan itu mengandalkan satu saja Pak. Satu itu untuk dua-duanya. Dan terkadang kan harus ada fungsi keniling juga kan Pak, untuk miring dan sebagainya. Untuk miring kiri. Iya. Nah, dari 3 level itulah yang menginformasikan berapa sih tinggi sasis ini terhadap jalan gitu. Ground clearance-nya itu dari si sensor suspensi itu gitu. Nah, nanti harapannya ketika unit ini di banyak muatan atau penumpangnya banyak, kalau pakai lift spring kan akan turun ya Pak ya. Semakin banyak muatan semakin turun gitu. Kalau ini semakin banyak muatan ya sama aja Pak. Ada muatan atau enggak ya segitu saja gitu. Dia dikontrol oleh sistem tadi. Karena dikontrol oleh si sistem itu tadi gitu. Nah, sistem itu dia mengatur flow udara berarti ya? Mengatur udara. Udara berapa tekanan yang harus dimasukkan ke balon. Sesuai dengan beban gitu Pak. Dan untuk mengejar level itu
gitu. Nah, air suspension yang ada di sini, teknologi ini, apalagi kelebihan lain yang ada disematkan oleh khususnya Scania untuk dari sisi standar safety-nya? Kalau air bilo memang dibuat pertama pasti untuk kenyamanan ya Pak ya, untuk kenyamanan. Kalau untuk dari sisi safety, sebenarnya Scania ini di literaturnya sendiri pada waktu melakukan pelepasan balon, ini terkait pelepasan ya Pak ya? Maintenance. Terkait maintenance itu dianjurkan harus dicek di sasis Pak, bukan di axle ya. Jadi sudah ada penjelasan bahwa harus dicek di sasis, dan secara penggantian balon tidak boleh diganti hanya balonnya saja, tapi harus sama dengan piston-pistonnya Pak. Pistonnya harus include, makanya tersedia spare partnya berupa esi gitu. Tidak hanya karetnya saja, karena proses pemasangan karet balonnya ini terhadap piston ini cukup berbahaya gitu. Ya. Nah, ini teman-teman Perpal bisa lihat di sini kan juga di samping air bilo ini ada shock absorber. Ya tentu mereka punya tugas masing-masing kan, Bung. Air bilo untuk menggantikan spring ya. Per tadi kalau mobilnya lip spring. Kalau shock absorber ini lebih ke untuk apa ya? Menjaga kestabilan pada saat dia ada gerakan naik turun. Goncangan ya. Sehingga goncangannya itu tidak apa ya? Tidak terus menerus Pak. Terus menerus ya. Peredam kejut. Iya. Oke. Nah, teman-teman Perpas, nanti apa saja komponen suspension yang ada di air suspension ini mungkin nanti Mas Agung akan menunjukkan sama kita apa saja dan seperti apa fungsinya masing-masing. Ya. Oke, Gung, mungkin kita bisa ke kolong, nanti bisa dijelaskan ke teman-teman Perpals yang ada di sistem suspensi bus air suspension ini apa aja dan fungsinya masing-masing. Oke Pak. Yuk. Siap. Gas. Untuk area axle belakang ini, untuk K360 ini kan ditumpu oleh 4 air suspensi ya, atau 4 air bilo. Ada 2 di sisi kanan dan 2 di sisi kiri gitu. Nah, sebagai dudukan di axle-nya sendiri untuk air bilo itu duduk pada banana frame gitu. Jadi di sini ada 2 banana frame. Terus untuk penahan axle-nya sendiri untuk supaya stabil itu ditumpu oleh 1 buah tack rod bawah kiri kanan. Terus di atas itu ada V-rod. Jadi itu ada V-rod atas. Terus untuk level dari suspensinya sendiri, ini ada sensor di depan roda belakang ya, agak di sisi luar dari air bilo ini. Jadi ada 1 level sensor di sebelah kanan dan 1 level sensor di sebelah kiri gitu. Oke, untuk axle sisi depan itu ditumpu oleh 2 balon, yaitu balon di sisi kiri dan balon di sisi kanan. Untuk ukuran balonnya sendiri ini cukup berbeda ya, ini lebih kecil dibanding yang belakang gitu. Terus untuk di depan itu jumlah sensor cuma 1, jadi sensor level cuma ada di sebelah kiri. Beda seperti yang depan ya, sensor ada di kiri kanan. Terus konstruknya sendiri, axle ini ditahan oleh 2 buah torque rod, ini ini bawah sama yang atas. Dan untuk mempertahankan supaya tidak bergeser kiri dan kanan, ditahan oleh torque rod yang ini. Itu.